Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyana dengan NIM 3117100862. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau saya akan mempresentasikan mengenai laporan kerja praktik saya dengan judul Analisa Sistem Informasi Surat Masuk dan Keluar pada PTSP di Kantor Pengadilan Negeri Kerawang kelas IB dengan menggunakan metode PISES. Langsung saja. Tujuan dari kerja praktek ada beberapa hal, yaitu mengenalkan situasi kerja kepada mahasiswa, khususnya kepada saya, menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat dari bangku perkuliahan, untuk meningkatkan daya kreativitas dan keahlian mahasiswa, serta melatih kepekaan mahasiswa untuk mencari solusi masalah yang dihadapi dalam dunia pekerjaan, dan mengetahui penerapan teknologi informatika yang diterapkan pada kantor Pengadilan Negeri Kerawang. Kerja praktek saya dilaksanakan di kantor Pengadilan Negeri Kerawang kelas IB sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan 11 Mei 2020. Sedikit penjelasan tentang sejarah kantor Pengadilan Negeri Kerawang kelas IB. Pengadilan Negeri Kerawang pada tahun 1955 sampai dengan tahun 1962 merupakan pengadilan wilayah Purwakarta dengan ketua M. Rohjani Sudid. Kemudian tahun 1962 di Kabupaten Karawang terbentuk Pengadilan Negeri Kerawang kelas 3 dengan ketua W.A. Mokalu SMHK, dan pada tahun 1970 dinaikkan statusnya menjadi Pengadilan Negeri kelas 2. Sebelumnya Pengadilan Negeri Kerawang merupakan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun setelah terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969 tentang pembentukan Pengadilan Negeri Kerawang, maka Pengadilan Negeri Kerawang menjadi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat, termasuk wilayah Banten. Kemudian, pada tahun 2004, dibentuk pula Pengadilan Tinggi Banten yang meliputi wilayah Provinsi Banten. Nah, di sini menjelaskan sistem yang saya analisa, yakni di sini ada sub umum, kemudian beranda, proses surat masuk, disposisi, proses disposisi, serta proses surat keluar. Nah, sebelum sub umum bisa melihat kelima item ini, dia harus login terlebih dahulu. Sama halnya dengan bagian-bagian yang lain. Bagian hukum, bagian kepegawaian, dan bagian perdata serta bagian pidana untuk bisa mendisposisikan, dia harus login terlebih dahulu. Metode yang saya gunakan adalah metode PISES, yang ada beberapa poin, yaitu yang pertama performance atau analisis kinerja. Nah, dalam hal ini kinerja diukur dari throughput, yaitu jumlah pekerjaan atau output yang dapat dilakukan atau dihasilkan pada saat tertentu, dan response time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan serangkaian kegiatan untuk menghasilkan output tertentu. Dan yang kedua adalah informasi atau analisis informasi. Evaluasi terhadap kemampuan sistem dalam menghasilkan informasi yang bermanfaat. Menilai apakah prosedur yang ada
saat ini masih dapat diperbaiki sehingga kualitas informasi yang dihasilkan menjadi semakin baik. Yang dimaksud kualitas informasi yang semakin baik adalah yang semakin relevan, akurat, andal, dan lengkap, serta disajikan secara tepat waktu. Maksudnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ekonomik atau analisis ekonomi, yaitu alasan ekonomi barangkali merupakan motivasi paling umum bagi suatu proyek, atau pijakan bagi kebanyakan manajer adalah biaya atau rupiah. Persoalan ekonomis dan peluang berkaitan dengan masalah biaya. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah website. Apakah dengan menggunakan website dapat mengurangi biaya operasional atau tidak? Seperti itu. Kemudian kontrol. Kontrol. Dan yang terakhir, service. Service atau analisis layanan, yaitu menilai apakah prosedur yang ada saat ini masih dapat diperbaiki kemampuannya untuk mencapai peningkatan kualitas layanan, sehingga user mendapatkan kualitas layanan yang baik. Seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Karena tidak banyak-banyak yang bisa saya jelaskan. Kesimpulannya yaitu Kantor Pengadilan Negeri Karawang kelas IB yang saya kerja praktek di situ belum memiliki kinerja yang baik karena memiliki banyak HTTP request dan loading time yang lama sehingga menghabiskan waktu bagi user atau pengguna untuk mengakses situs web Kantor Pengadilan Negeri Karawang. Kemudian informasinya sudah sangat akurat, tepat pada waktunya, dan relevan. Informasi yang dimaksud itu informasi pada website Kantor Pengadilan Negeri Karawang ya. Dan yang terakhir, pelayanan yang cukup baik pada masyarakat Kota Karawang. Yaitu website Kantor Pengadilan Negeri Karawang itu telah memberikan pelayanan yang begitu baik atau cukup baik pada masyarakat Kota Karawang sehingga masyarakat Kota Karawang merasa terbantu dengan adanya website tersebut. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga informasi yang saya sampaikan atau laporan kerja praktek yang saya sampaikan bermanfaat dan dimengerti. Terima kasih.